Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel. Kami berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimudahkan rizkinya, dilancarkan rizkinya, dimudahkan usahanya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel, dalam video kali ini kami akan menepati janji kami akan membahas jalan tol Pekanbaru Rengat, karena di sini ada beberapa masalah yang muncul sahabat. Dikarenakan ada usulan dari pemerintah daerah setempat agar dua pintu tol yang berada di daerah Pelalawan Riau mohon dipindahkan. Nah, itulah dia sahabat alasan kami mengapa mengangkat jalan tol ini untuk dibicarakan. Video ini kami mulai dari pintu gerbang tol Pekanbaru Dumai sahabat. Nah, itu sambungan antara jalan tol Pekanbaru Rengat dengan Pekanbaru Dumai. Nah, di sini juga terdapat pintu tol yang terletak di Palas sahabat. Berikutnya itu adalah rest area. Lalu kita menuju ke gerbang tol Rimbo Panjang. Nah, ini gerbang tol Rimbo Panjangnya sahabat. Nah, ini adalah simpang susun menuju ke Sumatera Barat. Lalu kita bergeser lagi ke arah pintu tol yang mengarah ke Lipat Kain atau jalan raya Pekanbaru Lipat Kain menuju Lintas Tengah sahabat, atau jalan menuju Teratak Buluh sahabat, yang terletak di Provinsi Riau juga. Nah, ini dia pintu tol yang terletak di jalan lintas Pekanbaru Teratak Buluh, itu di sebelah Indogrosir sahabat. Nah, setelahnya ada rest area sahabat. Nah, di situ terletak rest area untuk daerah Pekanbaru sahabat. Ini terus menuju ke daerah, lalu menuju Pasir Putih sahabat. Nah, nanti juga akan ada pintu tol di sini, namun itu tidak termasuk proyek utama karya. Nah, dari Pasir Putih ini sahabat, kita langsung menuju ke Kabupaten Pelalawan sahabat. Nah, ada dua hal yang kami bicarakan mengenai jalan tol di daerah Pelalawan ini sahabat, karena Pemda setempat menginginkan pemindahan gerbang tol. Ada dua gerbang tol yang ingin dipindahkan sahabat. Nah, seperti di awal video tadi sahabat, kami menampilkan cuplikan atau gambar mengenai berita-berita online tentang jalan tol yang menuju Pelalawan ini sahabat. Nah, di sini salah satu gerbang tol yang bermasalah menurut pemerintah daerah Pelalawan sahabat. Nah, ini gerbang tol menuju Pelalawan, tepatnya di depan kantor Bupati Pelalawan sahabat. Nah, ini dia yang dikatakan Pemda ini kurang tepat karena akan mengganggu lalu lintas di depan kantor Bupati. Nah, satu lagi sahabat terletak di Jalan Lintas Bono sahabat, yang pengen pemerintah daerah Pelalawan untuk dipindahkan dengan beberapa alasan. Salah satunya di sana terdapat tanjakan agak tinggi, dan itu juga bukan jalan lintas nasional yang terletak di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut sahabat. Padahal lokasi itu sendiri sahabat merupakan
daerah yang bisa langsung menghubungkan jalan tol ini dengan Bono, sahabat. Jadi disayangkan menurut kami jika itu pindah, karena akan menjauhkan jalan tol ini dari tempat wisata yang sangat terkenal di dunia, yaitu Bono, sahabat. Nah, nanti di sini nanti kami lihatkan juga di mana posisinya, sahabat. Nah, ini dia, sahabat. Satu lagi gerbang tol yang pengen dipindahkan oleh pemerintah provinsi Kabupaten Pelalawan. Nah, lanjut, sahabat, ini akan terus ke Rengat jalan ini, sahabat. Jadi dari Rengat nanti menuju ke Jambi dan tembus ke Palembang, sahabat. Nah, itulah alasan kami mengapa video ini kami buat, sahabat. Nanti kami bisa menerima masukan, saran, atau komentar dari sahabat Sumatera Hobi Indonesia, bagaimanakah sebaiknya jalan tol Pekanbaru Rengat ini dibuat, atau apakah gerbang tol yang terdapat di Pelalawan ini dipindahkan. Nah, kami mohon kepada sahabat Sumatera Hobi Indonesia menerima kritik atau saran dari sahabat. Semoga jalan ini tetap bisa mulai dikerjakan pertengahan tahun ini sesuai jadwal. Nah, ini akhir dari jalan tol Pekanbaru Rengat, sahabat. Kita lanjut ke topik pembahasannya, sahabat. Pemerintah Kabupaten Pelalawan ingin memindahkan 2 gerbang tol yang terdapat di Pelalawan. Nah, sahabat, di video sebelah kanan ini rencana jalan tol, dan di sebelah kiri itu adalah jalur lintas Trans Sumatera yang berwarna kuning, sahabat. Jadi kami berusaha membandingkan letak jalan tol dan jalan lintas Trans Sumatera, karena salah satu alasan Pemda kenapa jalan harus dipindahkan, karena yang di daerah Bono itu bukan jalan lintas nasional. Sebenarnya nggak ada masalah, sahabat, karena beberapa gerbang tol bukan terletak di jalan lintas nasional atau hanya berada di jalan kabupaten atau provinsi. Nah, sahabat, inilah dia beberapa berita online yang kami angkat untuk kasus ini, sahabat. Di sini juga dijelaskan oleh Pemda bahwa ada permintaan mengenai pemindahan gerbang tol yang berada di Pelalawan. Kepala Bidang Infrastruktur Lingkungan Hidup Bapeda Pelalawan, Tengku Sukron, membeberkan Kementerian PUPR merencanakan exit tol pertama di Jalan Sultan Syarif Kasim yang berdekatan dengan kantor Bupati. Diminta untuk dipindahkan ke lintas timur karena akses kendaraan akan sangat banyak ketika jalan tol beroperasi, sedangkan jalan Sultan Syarif Kasim cukup kecil. Kendaraan berat atau besar akan banyak beroperasi jika gerbang tol telah dioperasikan. Jalan Sultan Syarif Kasim sangat kecil, cukup untuk kendaraan kecil. Kendaraan besar tidak diizinkan memasuki kota. Di samping itu juga, komplek perkantoran tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan besar. Nah, sahabat, itulah dia mengapa gerbang tol yang terletak di Pelalawan ini diminta untuk dipindahkan oleh Pemda setempat. Beberapa alasannya, salah satunya itu, sahabat. Padahal jalan yang melintasi kantor Bupati Pelalawan ini merupakan jalan lintas atau jalan Trans Sumatera. Nah, berikut lagi, sahabat, ini jalan Bono atau jalan lintas Bono, gerbang tol kedua yang diminta Pemda Pelalawan untuk dipindahkan, karena di sini juga ada beberapa alasan dari Pemda. Begini, sahabat, alasan dari Pemda. Exit tol kedua yang berada di jalan lintas Bono terletak di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut.
Jalan Lintas Bono merupakan jalan provinsi yang kewenangannya ditangani oleh pemerintah provinsi. Hanya saja kondisi Jalan Lintas Bono banyak tikungan serta turunan maupun tanjakan tajam untuk bisa menuju Jalan Lintas Timur. Hal itu juga menjadi pertimbangan Kepala Kementerian PUPR. Ada juga beberapa titik crossing tol nanti di Pelalawan seperti di Lubuk Ogung, Jalan Koridor sampai di Jalan Lintas Timur. Untuk itulah pihak kementerian dan konsultan akan kembali membicarakan usulan dari Pemda Pelalawan tersebut beberapa hari ke depan. Secara umum, Pemda sangat mendukung pembangunan jalan tol Pekanbaru Rengat ini. Dalam tahun ini akan dituntaskan perencanaan perlok dan pembebasan lahan. Jika tidak molor, proses pembangunan akan dimulai dan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Pekanbaru bisa menyambung tahun 2023. Nah sahabat, itulah dia informasi tentang keberatan atau usulan dari Pemda Pelalawan tentang gerbang tol yang terdapat di daerah Pelalawan, yaitu di kota Pelalawan dekat Jalan Sultan Syarif Kasim yang terletak di depan kantor wali kota Pelalawan, dan gerbang tol yang terletak di Jalan Lintas Bono. Melihat kasus ini sahabat, dan juga dibandingkan dengan peta jalan lintas Trans Sumatera, kami berpendapat kalau gerbang tol yang terdapat di kota Pelalawan yang terletak di depan kantor wali kota itu mungkin bisa digeser agak ke depan ke atasnya sedikit sebelum kantor Bupati Pelalawan sahabat. Namun jika Jalan Lintas Bono, kami berpendapat itu sebaiknya jangan dipindahkan karena menurut kami sahabat, ini akan menghambat akses menuju daerah wisata Bono. Jika lokasi ini alasannya kurang bagus untuk dijadikan gerbang tol karena banyaknya tikungan, tanjakan, dan turunan, maka kami berpikir itu tidak terlalu dipermasalahkan karena banyak juga daerah atau gerbang tol yang dibuat lokasinya hampir mirip menurut kami seperti ini. Ini contohnya sahabat, kami lampirkan. Gerbang tol yang terletak di Bangkinang merupakan gerbang tol untuk masuk dari kota Bangkinang menuju jalan tol Trans Sumatera atau sirip tol Pekanbaru Padang. Lokasinya menurut kami ini tanjakan terjal sahabat, namun tidak terlalu dimasalahkan karena seandainya alasannya jalannya kurang besar, nanti sebagusnya Pemda setempat memperbesar jalan ini sehingga bisa dilalui kendaraan yang lebih besar lagi dan menghindari kemacetan. Karena tujuan dari pembangunan jalan tol ini sahabat, membuka akses ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya di setiap daerah. Jadi daerah itu diuntungkan dengan adanya tol karena bisa berhubungan langsung dengan daerah lain dalam waktu lebih cepat, sehingga menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, sentral-sentral perekonomian baru bagi masyarakat sekitar. Dan tak lupa juga di sini sahabat, di Jalan Lintas Bono ini masyarakat sangat mendukung sekali. Untuk itu kami mengajak sahabat Sumatera Hobi Indonesia yang senantiasa menyaksikan video kami untuk berkomentar, memberi masukan agar jalan tol Trans Sumatera ini bisa selesai tepat waktu dan bisa kita manfaatkan bersama demi kemajuan bangsa Indonesia umumnya dan Sumatera khususnya. Nah sahabat, itulah dia tujuan kami membuat video ini berdasarkan
kondisi di lapangan yang ada saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang ingin berkomentar atau ingin ada saran dari sahabat Sumatera Hobi Indonesia, silahkan di kolom komentar. Semoga saran-saran dari sahabat bisa menjadi masukan positif bagi Pemda maupun Kementerian PUPR tentang jalan tol Trans Sumatera. Tujuan kami tak lain atau tak bukan sahabat, agar jalan tol Trans Sumatera bisa lancar dibangun dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, sehingga jalan ini bisa selesai tepat waktu dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Itulah sahabat informasi yang bisa kami sampaikan melalui video kali ini. Kami berharap agar seluruh sahabat Sumatera Hobi Indonesia bisa berkomentar, memberi masukan tentang masalah yang terjadi di jalan tol Pekanbaru Rengat ini sahabat. Semoga komentar dari sahabat Sumatera Hobi Indonesia bisa bermanfaat dan jalan ini bisa dibangun lancar tanpa kendala yang berarti. Untuk itu semua sahabat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat Sumatera Hobi Indonesia semua. Terima kasih sahabat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, salah-salah penyebutan daerah, karena segala kekurangan adalah milik kami dan segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu semua sahabat, kami mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi sahabat di video-video berikutnya. Terima kasih sahabat Sumatera Hobi Indonesia.